Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Alifah, NIM 195100053. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen F. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah analisis biaya, volume, dan laba, atau yang biasa kita sebut dengan cost volume profit. Nah, cost volume profit ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan bagaimana perubahan dalam volume itu bisa mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan juga mempengaruhi pendapatan bersih. Ada beberapa fungsi dari analisis volume dan laba. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produk atau jasa. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang ketiga, untuk mengganti peralatan. Yang keempat, untuk memutuskan apakah produk atau jasa yang seharusnya kita buat di dalam perusahaan atau produk atau jasa itu kita beli dari luar perusahaan kita. Nah, dalam analisis biaya, volume, dan laba, kita juga mengenal istilah titik impas. Nah, titik impas ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau sebagai titik di mana total margin kontribusi itu sama dengan total biaya tetap. Nah, ini kita juga biasa sebut dengan BIP atau break even point. Lanjut, materi yang kedua adalah penyusunan anggaran dan pengendalian. Untuk pengertian dari anggaran itu sendiri, anggaran adalah suatu rencana tertulis dari sebuah kegiatan atau agenda organisasi yang dinyatakan dalam kuantitatif, biasanya dalam jangka waktu tertentu dan umumnya menggunakan satuan uang. Nah, untuk jenis-jenis anggaran itu sendiri ada dua, yaitu ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional ini contohnya seperti anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan juga anggaran laba. Lalu untuk anggaran keuangan itu terdiri dari anggaran investasi, anggaran kas, dan juga proyeksi neraca. Untuk fungsi dari anggaran itu sendiri, yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi dan komunikasi, penilaian, dan juga sebagai alat komunikasi. Lalu, apakah peran penganggaran ini dalam perencanaan dan pengendalian? Nah, dalam perencanaan, anggaran ini adalah salah satu komponen yang penting yang dimana disiapkan setelah rencana strategis itu dibuat. Lalu dalam pengendalian, anggaran ini digunakan sebagai rencana tindakan nyata yang diperlukan untuk pencapaian target peningkatan di masa yang akan datang. Lanjut, materi yang ketiga adalah biaya standar dan analisis varian. Untuk pengertian biaya itu sendiri secara sederhana, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Sedangkan biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau jumlah tertentu dari produk selama satu periode. Nah, untuk analisis varian harga dan estimasi itu ada dua, yaitu varian volume harga pada varian biaya bahan baku langsung dan juga ada varian volume harga pada varian tenaga kerja langsung. Lanjut, materi yang keempat adalah just in time, cost of quality, dan target costing. Untuk just in time itu sendiri adalah suatu sistem produksi yang bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi dengan cara membuat dan mendistribusikan barang atau produk dalam jenis, kuantitas, waktu, dan tempat yang tepat. Untuk karakteristik just in time itu dimulai dari tata letak pabrik, pengelompokan dan pemberdayaan karyawan, total quality control, dan juga biaya overhead.
Lalu cost of quality. Nah, apa sih cost of quality itu sendiri? Cost of quality adalah metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana sumber daya yang dimiliki. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya produksi barang yang gagal atau produksi barang yang buruk. Nah, jenis dari cost of quality ini ada bermacam-macam, diantaranya ada biaya kualitas buruk, ada biaya penilaian, biaya pencegahan, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dan untuk target costing itu sendiri adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk menentukan biaya produksi di mana telah ditentukan terlebih dahulu untuk memperoleh laba yang diharapkan oleh target cost dengan fokus pada prinsip, desain, dan juga pelanggan. Materi yang kelima adalah akuntansi pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah suatu sistem akuntansi yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan juga pelaporan biaya dan pendapatan itu dilakukan dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi itu sendiri. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa menunjuk atau mengetahui jika ada orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab atas penyimpangan biaya. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban ini terdapat laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan itu sendiri merupakan sebuah laporan yang mengkaji keuangan sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan melihat laporan keuangan ini kita bisa mengetahui nih apakah perusahaan ini bisa bertahan atau tidak di era selanjutnya. Materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah pengukuran dan implementasi strategi balance scorecard atau biasa kita kenal dengan BSC. Nah, strategi balance scorecard ini adalah suatu sistem manajemen strategi yang mengkomunikasikan strategi perusahaan ke dalam perspektif finansial dan juga perspektif non-finansial. Nah, tujuannya untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berjalan di perusahaan sesuai dengan strateginya. Nah, mengapa kita harus menggunakan balance scorecard ini? Balance scorecard ini merupakan alat dalam laporan manajemen dan juga bisa kita gunakan menjadi pedoman untuk pengoptimalan pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan. Ada beberapa fungsi dari strategi balance scorecard itu sendiri, di antaranya yang pertama adalah mempermudah perencanaan strategis. Yang kedua, memberikan informasi manajemen yang lebih berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi strategis dan komunikasi yang eksekusi. Lalu juga bisa menjadi pelaporan kinerja yang lebih fokus. Nah, sekian saja pemaparan materi akuntansi manajemen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.